Dan segala sesuatu yang datang kepada diri kita adalah sebagai utusan daripada Allah. Kita harus hormat dan menghargai setiap utusan itu, baik mereka yang datang membawa kebencian maupun mereka yang datang kepada diri kita membawa cinta. Baik kepada mereka yang datang kepada diri kita yang membawa rezeki, maupun yang datang kepada kita dengan membawa kerugian. Assalamualaikum. Bertemu kembali dengan saya Ciptaning, founder Majelis Dzikir dan Tasawuf Sirul Asro Mojokerto. Bagi sahabatku semua dimanapun berada yang ingin memperdalam meditasi kuantum untuk mengenal diri dan kesejahteraan serta kebahagiaan kehidupan dunia dan akhirat, serta untuk menyempurnakan proses perjalanan rohani leluhurnya, silahkan mengikuti pelatihan secara online meditasi kuantum setiap Jumat malam Sabtu dimulai dari pukul 20 sampai pukul 22 waktu Indonesia bagian Barat, dan link serta kontak personnya bisa didapatkan di deskripsi di dalam video ini. Sahabatku meditasi kuantum dimanapun berada, kita sering mendengar, bahkan sudah tahu bahwa kunci surga itu adalah la ilaha illallah. Bagaimana pemahaman kita untuk memahami bahwa kunci surga itu adalah la ilaha illallah? Di dalam pemahaman itu jelas bertingkat-tingkat sesuai dengan kadar masing-masing, sesuai dengan kedalaman pemahaman serta keilmuan masing-masing seseorang. Tetapi saya ingin menjelaskan lebih lanjut tentang la ilaha illallah ini secara ilmu hakikat dan ma'rifat. Tidak hanya sekedar sebagai kunci daripada surga, akan tetapi la ilaha illallah ini sekaligus bahan atau alat untuk menciptakan surga. Ibaratnya la ilaha illallah ini apabila benar-benar kita tahu maknanya, lalu kita praktekkan, kita resapi, kita amalkan, kita selami di dalam kehidupan kita, maka la ilaha illallah ini tidak hanya sekedar sebagai kunci, namun surga itu pun diciptakan dan terjadi dari kalimat la ilaha illallah. Surga dan segala panorama di dalamnya itu dibangun atau bahan bangunannya adalah la ilaha illallah. Maka syarat agar diri kita menemukan bangunan atau alat untuk membangun sebuah surga
Dan pada akhirnya kita menemukan kunci untuk membuka bangunan yang kita bangun itu. Maka di saat kita mengucap atau melafadzkan la ilaha illallah, tentunya sertakan kerendahan hati, rasa tawadhu, rasa tidak ada dan rasa tak berdaya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah yang kita wiridkan, yang kita amalkan, adalah sebagai alat atau sebagai bahan bangunan untuk membangun surga di dalam kehidupan kita. Apa yang ada di dalam surga kita bangun di dalam kehidupan ini. Karena sesuatu yang selain daripada Allah adalah sesuatu yang akan binasa. Maka harapan kita pun akan binasa. Kehidupan kita pun akan binasa. Ketenangan batin pun akan binasa. Iman dan keyakinan itu akan binasa. Apabila iman dan keyakinan akan binasa, maka yang muncul adalah rasa was-was, rasa khawatir, rasa takut, rasa sempit, rasa kekurangan, rasa sedih, dan lain sebagainya. Apabila kita telah merasakan kesedihan di dalam kehidupan kita, was-was di dalam kehidupan kita, apalagi putus asa di dalam kehidupan kita, maka itulah hakikat neraka yang ada di dalam kehidupan ini. Neraka akan kita ciptakan meskipun kita seorang ahli ibadah, ahli zikir, ahli sholawat, ahli wirid, ahli membaca Al-Quran. Neraka akan kita ciptakan, akan tercipta di dalam kehidupan kita selama diri kita itu bergantung selain daripada Allah. Kita masih melihat ada sesuatu yang lain daripada Allah. Kita sholat, kita bergantung kepada sholat kita. Kita berdoa, kita bergantung kepada doa kita. Kita zikir, kita bergantung kepada zikir kita. Kita sholawat, kita bergantung kepada sholawat kita. Kita bekerja, kita bergantung kepada pekerjaan kita. Kita mempunyai kerabat dan saudara, kita bergantung kepada kerabat dan saudara, tidak bergantung kepada Allah. Bagaimana orang yang bergantung kepada sholatnya? Contoh, apabila seseorang itu bergantung kepada sholatnya adalah dia merasa bisa sholat, dan dengan sholat itu dia merasa bisa dekat. Dengan sholat itu dia merasa lebih alim. Dengan sholat itu dia merasa lebih khusyuk, lebih baik daripada orang lain. Begitu juga dengan mereka yang bergantung kepada zikirnya. Dengan zikirnya dia merasa bisa dekat dengan Tuhannya. Pada akhirnya dengan zikirnya dia merasa lebih suci dan lebih baik kepada orang lain. Apabila setiap amal ibadah yang kita lakukan, perbuatan yang kita lakukan
menimbulkan rasa perasaan di dalam hati kita ini lebih tinggi, lebih mulia, lebih baik daripada orang lain, maka sesungguhnya setiap amal ibadah yang kita lakukan, kita tidak melihat Allah di dalamnya. Kita masih melihat diri kita yang mampu beramal. Kita tidak melihat bahwa Allah lah yang menggerakkan lisan kita, tubuh kita, segala sesuatu yang ada di dalam diri kita untuk melakukan amal ibadah dan perbuatan tersebut. Apabila amal ibadah yang kita lakukan, zikir kita, sholawat kita, sholat kita, pekerjaan kita, membuat diri kita merasa lebih baik daripada orang lain, lebih suci daripada orang lain, maka sesungguhnya kita telah menciptakan neraka bagi kita. Dan apabila neraka sudah tercipta, maka sesungguhnya la ilaha illallah yang selalu dizikirkan, selalu diucapkan, hanya sebatas huruf, hanya sebatas hitungan dan jumlah yang diulang-ulang tanpa hasil, tanpa buah yang mampu dirasakan. Apabila diri kita memaknai lebih dalam la ilaha illallah, dan la ilaha illallah ini tidak hanya sekedar kita ucapkan dan kita ulang-ulang di dalam zikir kita, tetapi kita jadikan bahan perenungan, lalu kita bawa, kita hidupkan di dalam setiap sendi-sendi kehidupan kita. Tidak ada yang lain yang bisa berzikir, tidak ada yang lain yang bisa berbuat, tidak ada yang lain yang bisa melakukan aktivitas apapun kecuali atas kuasa Allah, kecuali hidayah Allah, kecuali pertolongan Allah. Apabila keadaan atau kondisi serta kesadaran seperti ini telah tertanam di dalam kehidupan kita, maka perlahan kita akan membangun surga di dunia ini. Kita membangun kelapangan hati, kita membangun sikap menerima dan melayani dengan kadar yang sama, baik itu yang ada dan dari dalam diri kita maupun yang ada dan dari luar diri kita. Kita terima dengan kadar yang sama tanpa ada penolakan apapun, karena kita sadar dan kita mengimani bahwa sesungguhnya tidak ada yang lain di kehidupan ini, tidak ada rupa yang lain, tidak ada sikap yang lain, tidak ada perkataan yang lain, tidak ada siang dan malam, tidak ada kotor dan bersih, tidak ada suci dan tidak ada yang buruk. Karena kita telah melihat Allah, kita telah melihat Allah karena la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Tiada Tuhan ini berarti tiada segala sesuatu yang lain.
Tidak ada sifat yang lain, tidak ada nama yang lain, dan tidak ada perbuatan yang lain kecuali bersumber daripada Allah. Apabila kita telah melihat Allah, maka hati kita akan adem, hati kita akan nyaman, ketemu siapapun, dimanapun, dan dalam kondisi apapun. Sehingga kita tidak mengkhawatirkan akan kehidupan kita di dunia ini. Muka kita selalu berseri-seri, dihina orang, dipuji orang, tidak menggores hati kita, disanjung orang, dijatuhkan orang. Hati kita tidak tergores olehnya, selalu di dalam kondisi yang nyaman. Inilah makna lebih dalam daripada kalimat la ilaha illallah. Jadi bukan hanya sekedar teknik membacanya saja yang harus kita pahami, tetapi makna sesungguhnya la ilaha illallah. Karena setiap tarikan napas kita, setiap detak jantung kita, setiap darah yang terpompa di dalam setiap nadi yang ada di dalam tubuh kita, itu adalah sebagai bukti bahwa la ilaha illallah. Tidak ada yang lain yang menggerakkan, menghidupi, melayani, mencukupi segala kebutuhan kita kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan segala sesuatu yang datang kepada diri kita adalah sebagai utusan daripada Allah. Kita harus hormat dan menghargai setiap utusan itu, baik mereka yang datang membawa kebencian maupun mereka yang datang kepada diri kita membawa cinta, baik kepada mereka yang datang kepada diri kita yang membawa rezeki maupun yang datang kepada kita dengan membawa kerugian, baik yang datang kepada kita dengan membawa kesembuhan atau mereka yang datang membawa rasa sakit di dalam kehidupan kita. Kita lihat kedua hal itu sebagai tamu dan kita memperlakukan keduanya sebagai tamu yang dia datang diutus oleh Allah untuk mengajarkan kepada diri kita tentang kalimat la ilaha illallah. Kebaikan dan keburukan itu, penyakit dan kesembuhan yang kita alami, yang dia datang bersama keadaan yang silih berganti. Setiap waktu Allah utus berganti-ganti. Semuanya itu mengajarkan kepada diri kita tentang la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Tiada segala sesuatu yang datang kepada diri kita kecuali semuanya itu diutus oleh Allah. Dan mereka datang kepada diri kita untuk menjadi cerminan bagi diri kita. Mampukah kita bercermin? Dan mampukah kita melahirkan cerminnya Allah yang ada di dalam hati kita? Sehingga Allah itu nampak di dalam setiap aktivitas kelakuan kita, pandangan kita, pendengaran kita, ibadah kita.
Sudahkah cermin yang ada di dalam hati kita itu begitu bening sehingga mampu melihat segala sesuatu, segala keadaan ini, suka dan duka itu dengan kadar yang sama, dengan sikap penerimaan yang sama? Inilah kita telah benar-benar mengucap la ilaha illallah. Dengan demikian maka benar bahwa sesungguhnya la ilaha illallah itu bukan hanya sekedar kunci, tetapi bangunan daripada surga itu sendiri. Surga itu dibangun yang akan melahirkan orang-orang yang ceria, orang-orang yang bersinar berseri-seri wajahnya, orang-orang yang hatinya dipenuhi rasa pemaaf, rasa cinta kasih, rasa sabar, rasa tulus di dalam semua aspek perbuatan yang dia lakukan. Semua itu bisa terjadi dan bisa terbangun dengan la ilaha illallah. Cukup sekian. Ingat, tetaplah menjadi manusia yang berperi kemanusiaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.